Yosua 10 ayat 14 tertulis, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Apapun tema atau cerita yang sedang ditulis, yang sedang diangkat oleh si pencerita Alkitab ini, bahwa yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yang berperang untuk umatnya adalah Tuhan. Lepas dari apa yang mereka pernah buat, satu kesalahan-kesalahan di hari-hari sebelumnya, itu tidak lagi menjadi penting dan tidak lagi menjadi perhatian lagi. Tapi bahwa Tuhan berharap, Tuhan juga berharap. Tuhan berharap itu maksudnya ada keinginan-keinginan Tuhan yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan orang-orang beriman, saudara dan saya, untuk dapat melakukan kehendaknya. Dan yang Tuhan harapkan sebenarnya dari peristiwa ini adalah orang-orang Israel ini menanggapi dengan sigap apa yang Tuhan mau. Hanya satu yang Tuhan mau sebetulnya dari awal, saya sudah katakan, tanah Kanaan itu harus menjadi tanah mereka. Tapi sayangnya Allah tidak memberikan itu seperti seorang ahli waris memberi langsung surat tanah kepada mereka. Tuhan memang pagari wilayah itu, tapi bukan juga dengan pagar bambu atau pagar yang lain. Tapi Tuhan membuat tanah itu seperti tidak bertuan. Tidak ada yang bisa klaim tanah itu, saudara, berabad-abad. Padahal di utara ada kekuatan besar yang kita kenal dengan bangsa Asyur. Di selatan ada kekuatan besar yang kita kenal dengan bangsa Mesir. Dua bangsa ini bisa saling mencaplok, bisa saling berebut. Tapi sepanjang 400 tahun sejak dari Allah berjanji kepada Abraham, tanah itu seperti terpagari, seperti tidak bisa direbut, mungkin diincar selama 4 abad oleh dua bangsa ini atau bangsa lainnya, kita tidak pernah tahu. Tapi Allah pagari. Cuman yang Allah mau, sekalipun sudah lama atau dari waktu-waktu yang lalu Allah sudah pagari tanah ini untuk orang Israel harus merebutnya seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu. Iman kita tidak bisa dijalani hanya dengan pasrah yang fatal. Saya serahkan sama Tuhan, Tuhan yang kerja. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan yang kerjakan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, lalu saudara gak bikin apa-apa juga. Lemah kesaksian kita, saudara. Tapi Allah ingin orang Israel, sekalipun sudah dipagarilah tanah perjanjian itu untuk mereka 4 abad sebelumnya, mereka harus merebut seperti orang yang mendapatkan sesuatu. Perjuangan mendapatkan pertolongan Tuhan harus saudara upayakan dengan keras. Tidak bisa dengan seenaknya atau berpangku tangan, seolah 100% Tuhan yang bekerja dan saudara hanya tinggal berdiam diri saja. Bukan itu yang mau dimaksudkan. Bahwa iman kita juga harus berbuat sesuatu, iman kita harus bertindak, iman kita harus mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Dan yang pertama, saudara, bahwa Tuhan menginginkan orang Israel untuk bergerak dulu. Karena tidak ada yang boleh menguasai milik Tuhan kecuali kita sebagai pemiliknya. Tidak ada yang boleh saudara menghamirkan berkat Tuhan, karena berkat Tuhan hanya untuk orang-orang beriman. Jadi jangan sampai penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, pengalaman dengan Tuhan itu saudara remehkan sehingga hilanglah dalam kehidupan iman kita. Maka dari situ kita belajar, saudara, ada tanggung jawab di dalam iman ini. Dan tanggung jawabnya adalah, pertama, ada reaksi cepat. Maka kalau Tuhan meminta kepada saudara satu reaksi cepat, ya saudara lakukanlah buat Tuhan. Jadi ini yang pertama ditegakkan, reaksi cepat. Apa yang saudara ingin berikan kepada Tuhanmu, bisa nggak saudara berikan kepada Tuhan? Waktu
waktu yang saudara punya.